Gimana nih persiapannya buat UAS? Duh, kayaknya udah pada ngambis ya. Oke, sebelumnya kenalin aku Mailina Safitri dari kelas 2D31 sebagai moderator. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah luangin waktunya untuk join pada KSM malam ini. Dan mohon maaf juga. Oh ya, jangan lupa isi presensinya udah dikirim ya. Presensinya nanti dikirim di chat dan display name-nya juga diganti untuk peserta diganti kelas underscore nama. Biar tahu nih siapa aja yang join. Oh iya, aku kenalin juga buat tutornya Fania udah ada ya? Fania dari kelas 2D33. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, aku persilakan pada Fania. Semangat guys. Cek sound masuk nggak? Masuk, masuk. Oke, aku izin share screen ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya kayak yang biasa ya, langsung ngomong aja nggak usah di chat soalnya nggak nggak nampak. Oke, kelihatan nggak? Terlihat. Kelihatan nggak? Oke, Iya. oke kita mulai. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, kan kita mau bahas soalnya kan tahun 2023 kan infonya kita dapat cuman output doang nggak pakai SPSS. Jadi aku mau bahas soal kalau bisa dari 2023 ke 2022. Jadi dua soal tahun lalu itu semoga ya insya Allah bisa kita jawab dua-duanya. Oke, kita perkenalan dikit dulu kan nanti kita mau bahas itu kalau misalnya model logit itu ada 3 ya. Yang pertama itu dari yang biner sendiri kan. Biner itu dia Y-nya ada 2 kan. Nah ini yang setara. Nah kalau misal, nah karena dia setara, jadi kita untuk persamaan logitnya sendiri, kita bisa buat peluang satu kurang eh, apa namanya itu inverse dari peluang itu sendiri. Jadi peluang sukses dikurang peluang gagal. Nah, terus ini alfanya, terus ini betanya dan sekian-sekian. Nah, nanti di soal maaf ya untuk di kunci jawaban yang tahun lalu itu ada yang salah ke, ya untuk soal-soal peluang itu kebanyakan salah tapi ntar kita benerin sama-sama. Terus yang kedua itu ada multinom kan. Nah, multinom itu dia y-nya itu lebih dari 2. Nah, ini juga setara. Nah, karena dia lebih dari 2 dan setara, makanya kita ngebandingin model logitnya itu, kita bandingkan peluang yang mau kita tanya dengan si peluang referensinya. Sorry, peluang si referensinya. Nah, jadi inilah nanti yang mau kita cari, misalnya kayak peluang apakah ini dengan kategori bla 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 itu berapa. Nah, itu mungkin teman-teman udah bisa pahami sekilas dulu. Kemudian yang ketiga itu ada yang ordinal. Nah, yang ordinal inilah nanti yang dia lebih dari 2 terus dia berorde. Karena dia punya orde, kita nggak bisa ngebandingin teman-teman kayak yang di multinom. Kita nggak bisa ngebandingin dua kategori yang berbeda. Kita harus ngebandingin si kategorinya yang peluang apa yang mau kita cari dengan peluang kumulatifnya. Jadi misalnya Y kecil dari 1, nah ini dikurang inverse-nya. 1 kurang P, Y kecil dari 1. Jadi nggak bisa PY kecil dari 1 per PY kecil dari 2, nggak bisa. Nanti ini pun cara untuk dapat peluang pada saat Y-nya sama dengan 2 itu bukan hanya si PY kurang dari sama dengan 2. Itu nanti kita kurangi lagi dengan si PY kurang dari sama dengan 1 gitu. Kayak mencari peluang titik di antara peluang interval. Nah, oke. Kita langsung saja ya untuk ngebahas soalnya. Nanti konsepnya gini, selama jelasin kalau ada yang mau tanya langsung aja ngomong
langsung ngomong terus tanya biar agak cepat, soalnya kan cuma 1,5 jam juga. Oke, kita mulai ya. Ini dari soal tahun 2023. Nah, dari sini bisa dilihat kan, yang ini yang 010101 itu yang 0 pasti jadi referensinya, apalagi ini dia biner. Oh ya, ini langsung ketahuan ya ini biner, karena dia hanya ada 2 kategori dan dia setara. Oke, kemudian ini nanti di-running, tapi karena kita nggak pakai SPSS, jadi ya langsung keluar nanti output-nya dikasih Ibunya. Nah, output-nya itu yang pertama ini, ada variable inequation ya teman-teman. Jadi output, sebentar kita refresh dulu, output SPSS untuk yang binary itu nanti ada sekitar 4. Yang pertama itu yang output simultan, simultan itu omnibus ya, yang ini omnibus test. Terus yang kedua output parsialnya, output parsial itu kita pakai yang variable inequation ini. Terus yang ketiga itu ada output untuk kecocokan model ya, kita pakai yang Hosmer Law test, sama yang model summary-nya. Nah, ini model summary itu kondisional ya, mau diinterpretasikan apa enggak. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama itu katanya modelkan, bentar. Untuk soal yang pertama itu model regresi apa yang diajukan. Kan cuma suruh model regresi yang diajukan, bukan buatlah persamaan modelnya. Jadi gara-gara tadi variabelnya kategori cuma ada 2 die, kita akan mengajukan yang di biner, biner logistik ya. Kita ngajuin di biner, terus modelnya yang kayak aku bilang tadi, peluangnya itu peluang dia sukses per peluang dia gagal. Nah, kemudian ini untuk bentuk probabilitasnya teman-teman. Nah, jadi bentuk probabilitas ini yang kita gunakan untuk mencari yang namanya nanti peluang saat kategori ini apa, terus peluang saat kategori sini apa gitu, peluang untuk kategori-kategori tertentu. Jadi dia nggak bisa langsung dimasukin kayak kemarin kita regresi linear kan kita langsung masukin aja. Kan ada persamaan alfa tambah beta sekian langsung dimasukin betanya misalnya 1,5. Nah, itu untuk regresi linear. Kalau misalnya dia untuk di reclog, dia sendiri nggak bisa karena kita mengebandingkan dari 2 kategori yang berbeda untuk satu variabel yang sama, untuk respon yang sama. Nah, terus kemudian, oke, itu jadi model yang diajukan, susunlah persamaan regresinya. Nah, ini bisa dilihat persamaan regresi yang kita dapat dari sini. Pertamanya itu ada si konstanta, konstantanya itu ini 1, min 1, sekian, kemudian usianya itu min 0,15. Nah, usianya ini teman-teman, ini merupakan continue ya. Nah, karena dia continue, dia itu nggak punya yang namanya variabel referensi. Nah, kategori referensi, maaf. Kemudian ada yang untuk X2 sama dengan 1, nah itu yang untuk luas lahannya itu yang jadi referensinya itu adalah si minimal 2 hektar. Maksimal 2 hektar. Jadi yang ini yang minimal. Kemudian yang sewa, nah untuk yang X3 itu referensinya itu dia kalau nggak salah penggarap ya. Jadi yang X31 itu sewa, X32 itu milik sendiri. Nah, kemudian X4 itu dia pengairan ya, jenis pengairannya itu ada irigasi sama non irigasi, kemudian X5 itu ada ikutannya atau tidak ikutani, dan yang X6 itu ada yang luar Jawa ataupun Jawa. Nah, kemudian ini teman-teman udah bisa kan nyusun itunya persamaannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya langsung tanya aja. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, aduh mohon maaf, kita mau untuk pertanyaan yang ke Oke, untuk pertanyaan yang C itu lakukanlah penilaian kesesuaian model yang diperoleh dari poin B. Nah, berarti kesesuaian model. Kesesuaian model itu kita bisa pakai goodness of fit ya, teman-teman. Oke, kita bisa pakai kesesuaian model itu goodness of fit. Yang pertama itu sebelum kita pakai kesesuaian model, bentar, yang ke B itu ada Mas ya? Lakukan pengujian untuk mengetahui variabel. Oh,
lakukan pengujian. Nah, kalau disuruh melakukan pengujian untuk mengetahui variabel yang signifikan, jangan dilewatkan yang simultan ya teman-teman. Harus dari tahap simultan dulu terus ke parsial. Nah, simultan sendiri ini sama kayak biasanya, kita kayak beta 1 sama dengan sampai banyaknya variabel dan kategorinya teman-teman. Jadi bukan hanya variabelnya ada misalnya 3, di sini 3 atau 4, di sini ada variabelnya X-nya 6 ya, tapi juga termasuk si kategorinya. Jadi si X3 itu kan ada 2 jadinya, kategori selain kategori referensinya. Nah, jadi dihitung semua ya. Ini J-nya sampai 7 berarti. Kemudian yang ini untuk si ini harus diperhatikan juga. Nah, yang di apa namanya tuh, dia kan nanti berdistribusi chi-square dengan derajat bebas P. Nah, P ini sebenarnya teman-teman itu merupakan selisih dari variabel yang kita pakai, apa namanya itu, kita pakai yang L0 itu kan tanpa variabel bebas, L1 itu dengan variabel bebas. Jadi P itu sebenarnya selisih variabelnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita buat L0 itu dari X1, X2, X3, terus ada L1-nya itu disuruh X1, X2, X3, X4, X5, nah, P-nya itu dia bukan jadi 1, tapi dari selisihnya ada 5 dikurang 3, 2. Nanti jadi P-nya 2 gitu. Bukan P-nya 5 gitu. Kan kita biasanya tahu gara-gara variabelnya 5 jadi 5. Nah, gara-gara L0 yang kita punya itu L yang tanpa variabel bebas, makanya dia itu kayak seumpama, itu kayak berapa banyak variabel dengan kategori selain kategori referensi yang kita buat, itulah P-nya. Tapi sebenarnya pada dasarnya konsepnya itu selisih dari variabel yang kita pakai. Oke, kemudian tadi yang untuk uji simultannya setelah dicek ini, simultannya pakai Omnibus nih, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat yaitu 0,0 ya, mendekati 0 berarti dia signifikan karena dia kecil dari alfa kan, tolakan 0. Terus bisa dilihat juga dari chi-square nanti bisa teman-teman cari juga. Itu dari yang L0 per S1-nya ini chi-square-nya, terus kita sandingkan sampai 14,067 karena dia pasti lebih besar banget kan. Karena dia lebih besar banget chi-square-nya, maka juga tolakan 0. Maka kesimpulannya minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap respon. Oke, untuk parsialnya juga sama seperti biasa. Nah, jadi untuk parsialnya kita itu di modul juga cuma sampai 6 kan, paling ada 7 variabel bebas dengan yang kategori selain referensi. Nah, kemudian ini sama juga dari beta 1 sama 0 sampai dengan hipotesis ke-7 beta 7 sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, setelah kita lihat teman-teman, di sini juga bisa kita lihat ini hanya ada 2 yang gagal tolak atau yang tidak signifikan terhadap si responnya, yaitu ada si X1 dengan si X3 untuk kategori si sewa. Nah, jadi ya udah, berarti yang tidak ada pengaruh signifikan terhadap respon itu hanya si usia dan status lahan sewanya. Kemudian untuk kesesuaian model yang pertanyaan ketiga, lakukan penilaian kesesuaian model terhadap yang diperoleh pada B, berikan penjelasan dari hasil penilaian saudara. Nah, oke, jadi kesesuaian model ini kita pakai Hosmer-Lemeshow. Yang pertama H0 itu sama, setiap pengujian asumsi bukan signifikansi atau pengaruh, H0 itu merupakan yang akan kita terima sebaiknya. Jadi kayak H0 itu model fit atau cocok, H0 itu normal atau tidak, ya, kayak pengujian asumsi. Jadi ini pengujian asumsi, masuk ke pengujian asumsi goodness of fit atau kesesuaian model. Nah, jadi H0 itu modelnya cocok atau fit, H1-nya modelnya tidak cocok atau fit, dapat dilihat di sini, dia 0,49, berarti dia lebih besar banget daripada 0,05 alfanya. Berarti dengan kata lain, modelnya cocok digunakan untuk menjelaskan adanya pengaruh dari si variabel-variabel bebas tadi terhadap si responnya. Oke, kemudian masuk yang ke D. Interpretasikan nilai odds rasio X2, X4, X5. Dan ini harus diingat teman-teman. Kalau mau menginterpretasikan, kalau diuji semua variabel harus kita uji. Tapi kalau mau interpretasikan sebaiknya yang hanya signifikan. Nah, di sini itu dipilih yang signifikan tiga-tiganya. Jadi X2, X4, X5. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya apa namanya itu interpretasinya di modul itu udah cukup baik ya. Tapi aku di sini ngasih hack sedikit untuk yang jadi setiap hack yang aku kasih itu berbeda untuk setiap itunya, setiap logistik yang kita setiap regresi logistik yang kita pakai. Jadi untuk regresi biner sendiri, ini ada hack kecil-kecilan ya teman-teman. Jadi kalau untuk data kontinu tadi kan kayak usia yang tadi terus pendapatan atau gaji. Nah,
Jadi itu bisa dibuat setiap penaikan satu satuan dari si kontinunya tadi, data kontinu misalnya usia, jadi kayak 1 tahun usia, maka kecenderungan objek itu yang bisa kita teliti, misalnya kayak di sini apa ya di sini? Nah, status penggunaan pupuk. Nah, misalnya, maka kecenderungan si petani untuk menggunakan pupuk, yaitu yang ini, Y1-nya itu yang tadi kan, untuk menggunakan pupuk, bukan untuk tidak, untuk menggunakan pupuk sebesar si eksponen dari si beta untuk si X-nya, untuk si variabel yang kita uji tadi, yang kontinu, yang usianya. Nah, sebesar beberapa eksponen kali, terus jangan lupa ini yang paling penting dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, kemudian untuk data kategorik sendiri, teman-teman, ini tidak jauh berbeda dari yang regresi linear dengan ada kategori. Nah, cuman bedanya itu kita membandingkannya dengan variabel referensinya kan. Jadi kayak kecenderungan suatu objek. Nah, dengan si kecenderungan suatu objek dengan si variabel si X ini yang mau kita tanya, misalnya variabel status lahan tadi dengan kategori yang pertama lahan sewa, untuk si Y1 tadi menggunakan kan untuk menggunakan pupuk kimia itu sebesar eksponensi beta X1 yang si sewanya dibandingkan dengan si variabel si X yang menjadi referensinya. Jadi kalau misalnya ada X2 juga dibandingkan dengan si tetap si referensinya. Jadi referensinya tadi penggarap kan. Nah, tapi jangan lupa juga dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, untuk nominal dan biner itu nanti beda-beda tipis interpretasinya. Paling di bedanya itu si Y1-nya itu dibandingkan dengan si referensinya lagi. Kalau ini kan nggak ada dibandingkan sama referensinya. Ya karena sebenarnya nggak perlu. Karena cuma 2 kategori kan. Kalau di multinom harus kita bandingkan lagi dengan si Y referensinya. Nah, tapi kalau nanti di ordinal kita masuk teman-teman, kita ngebandingkannya itu kayak udah ada intervalnya. Nanti ada contohnya juga di nomor 2 itu kayak ada batasannya. Misalnya sebesar berapa kali dibandingkan minimal gitu. Ada kayak minimal si variabel orde pertama untuk maksimal variabel orde keduanya gitu. Jadi perbedaannya paling untuk interpretasinya di situ. Nanti teman-teman bisa dilatih, semakin baik dilatih mungkin semakin khatam ya interpretasinya. Oke, lanjut kita nomor yang E. Berapa peluang seseorang petani ini? Untuk mencari peluang teman-teman, karena kita bukan regresi linear, kita nggak bisa langsung masukin berapa banyak nilainya, karena kita mau ngebandingkan ada 2 Y-nya kan. Jadi kita seumpama ngebandingkan si Y yang kategori yang kita pakai untuk referensinya. Jadi benar-benar kita harus pakai yang peluang ini. Kita bandingkan untuk persamaan dan kita bandingkan juga untuk yang peluang gagal ya istilahnya kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung dimasukin. Kalau di modul kan dia langsung dimasukin kan nilainya. Nah, jadi pertama kali kita harus cari tahu dulu nih. Aku kasih saran teman-teman kalau ada disuruh cari peluang atau odds ratio itu apakan aja dibagi-bagi dipecah-pecah berdasarkan variabel punya. Peluang petani berumur 35 tahun. Berarti usia tadi kontinu kan. Berarti usia kontinu langsung masukin aja nanti usianya, si beta usianya itu kita kali dengan 35 tahun. Kemudian di Jawa. Jawa berarti dia X5 kalau X6 atau X5, X6. Nah, berarti karena Jawa bukan referensi, di luar Jawa ada referensi, kita tetap masukin si Jawanya. Ingat juga teman-teman, tanda satu ini artinya dia ada nilainya. Jadi walaupun kategorinya nanti ada 3, gak harus dikali kategori 2, gak harus dikali 2. Itu artinya maksudnya itu mereka itu punya nilai akan ditambahkan ke dalam model sebesar mereka sendiri, gak dikali-kaliin lagi, gak dikali 2, karena kan dia kategorik ya. Nah, maksudnya 1 dan 2 itu menandakan kalau mereka itu bukan referensi. Nah, jadi kalau di modul itu kan banyak juga yang dimasukin yang dikali 2 kan. Nah, itu sebenarnya bukan kayak gitu cara kerjanya. Jadi, cara kerjanya itu kalau dia bukan referensi dan termasuk kategori yang kita pakai. Misalnya ini kan X6-nya, misalnya lahan tadi kan ada 3 ya. Ini X3-nya nih. Sorry. Nah, lahan tadi kan ada kategorinya ada 3. Nah, referensi 1, 2 yang kita pakai. Nah, X1-nya tadi sewa, yang 2-nya itu milik sendiri kan. Nah, sedangkan di sini di soal yang nomor E ini
dia menyewa lahan, berarti sewa kan, kita pakai yang satu. Nah, kalau dia bilang di sini punya lahan, berarti milik sendiri kan. Kita juga pakai yang X3, tetapi ini bukan dikali 2, tetap dikali 1. Maksudnya ini adalah kita pakai yang beta untuk ini, beta untuk kategorinya pertama. Kalau dia dibilang nanti punya, berarti kita pakai beta untuk kategori si X3 yang kedua. Gitu teman-teman. Jadi bukan dikali. Jadi istilahnya kategori itu untuk dibagi, untuk dipisah apakah dia dimasukkan ke dalam model atau tidak gitu. Oke, lanjut. Kemudian tadi kemudian tadi ada apa lagi ya? Mengikuti kelompok tani. Nah, kelompok tani itu kalau nggak salah dia X4 mengikuti kelompok tani kan. Nah, mengikuti kelompok tani dia X4 tetap kita buat satu karena mengikuti kelompok tani itu bukan referensi. Kemudian menyewa lahan, lihat ini, kurang dari. Berarti kalau kurang itu maksimal 2 hektar kan. Nah, maksimal 2 hektar itu referensi teman-teman. Nah, karena dia referensi, kita jadikan 0. Artinya apa? Dia nanti kan dikalikan 0. Artinya dia itu nggak perlu dimasukin nilai betanya ke dalam model. Itulah sederhananya. Jadi kita lihat nilai beta-beta mana aja yang bisa kita masukin ke dalam model itu. Oke, terus ada pengairan irigasi. Nah, pengairan irigasi itu X5 dan irigasi itu kan juga dia bukan referensi, jadi kita masukin ke dalam model betanya. Oke, jadi langsung aja. Ini eksponen persamaan ini maksudnya persamaan itu untuk kategori-kategori yang ditanyakan itu yang sesuai. Nah, jadi tadi udah dapat ya yang eksponennya untuk yang konstantanya tadi itu kan 1, banyak lagi. Nah ini, dia kan dari 1, min 1,56 dimasukin aja, terus yang tadi usianya kan ini 0,0015. Nah, di sini 0,015 dikali 35 ya teman-teman, karena dia continue. Kemudian untuk yang lebih dari 2 hektar ini, karena yang ditanya tadi kurang dari 2 hektar atau maksimal 2 hektar, kita langsung kalikan dengan 0 yang ini. Langsung kita kalikan dengan 0 karena dia referensi. Atau nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Kan sama aja nanti hasilnya 0. Kemudian untuk yang sewa ini, aku sengaja buat persamaannya itu nggak pakai X ya teman-teman. Jadi langsung bisa dilihat, oh ternyata yang sewa itu variabelnya ada dalam model, berarti dia nggak referensi, masukin 0,031 dikali 1, atau nggak usah dikali 1, masukin aja betanya berapa. Kemudian ini juga milik sendiri. Nah, milik sendiri kan tadi dia bukan referensi, tapi dia nggak ditanya, maksudnya nggak dikasih tahu kalau kita bakal pakai kategori itu. Nah, jadi langsung kita kalikan juga dengan 0. Jadi seolah-olah dia itu jadi referensi, karena kan kategori yang kita pakai itu cuma satu kan di sini. Kemudian itu ada yang si pengairan ya. Pengairan itu juga tadi irigasi bukan referensi, langsung kita kalikan satu di sini. Kemudian ada si ikut tani bukan referensi, kalikan satu. Kemudian ada Jawa. Nah, di luar Jawa kan referensinya, jadi Jawa itu bukan referensi, kalikan satu. Nah, setelah kita dapat tadi yang mana yang mau kita kalikan satu atau yang kita kalikan 0 atau enggak kita masukkan ke dalam model, nah dieksponenkan. Nah, dapatnya itu hasilnya segini teman-teman, hasil eksponennya. Nah, bukan ini tapi jawabannya, tapi harus kita bagi lagi dengan si peluang, istilahnya peluang gagal dia. Ini kan peluang sukses dia, karena kan kita punya 2 kategori ya. Jadi, masukin aja ini si eksponennya tadi 1,2386 dibagi dengan 1 ditambah eksponennya tadi, atau dibagi dengan 2,2386. Hasilnya ini teman-teman, 0,5533. Nah, jadi peluangnya itu seseorang bertani berumur 35 tahun di Jawa mengikuti kelompok tani dan menyewa lahan kurang dari 2 hektar dengan pengairan irigasi itu sebesar ini. Nanti teman-teman boleh cross check lagi kalau misalnya aku salah ngitung, nanti bisa langsung kasih tahu aja. Oke, untuk nomor 1 apa ada pertanyaan? Nggak apa-apa, nanti seksi tanya jawabnya kita gabung sekarang aja biar dapat untuk yang tahun 2022. Nanti kalau di PC takutnya nggak dapat. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau cukup? Kita lanjut? Ada Kak Fania. Ada. Boleh Iya, ya? iya boleh. Itu yang tentang uji simultan itu yang tadi tentang selisih-selisih antara itu boleh tolong jelasin lagi nggak? Itu maksudnya Oh, buat oke. relatif bebasnya nggak? Oke, kasih. Oke. Jadi sebenarnya yang untuk pengujian untuk omnibus ataupun kan kita kebanyakan uji kecocokan itu pakai yang G-square ini kan.
Nah, G-square itu pada dasarnya bukan hanya, kan kalau di modul di PPT itu L0 itu kan tanpa tanpa variabel bebas kan, atau cuman konstanta aja. Nah, si L1 itu kalau di PPT itu dia yang dengan variabel bebas, ya kan? Nah, dengan variabel bebas. Nah, sebenarnya P-nya itu kalau di PPT kita kan dibuat di PPT itu parameternya, parameter artinya variabel-variabel bebas yang berapa banyak variabel bebas dalam model itu. Nah, variabel bebas ini juga harus teman-teman ingat karena kita ada yang kategorik. Jadi bukan hanya dihitung per satu variabel bebas, tapi dengan kategori-kategorinya setelah kita setelah kita kategorikan. Ya, selain referensinya. Misalnya gini, X1 kita punya 2 kategori, LK misalnya, LK, PR. Nah, ini dia referensi, berarti ini satu referensi, satu enggak. Di sini kita menghasilkan nanti satu variabel bebas kan. Terus X2 kita punya misalnya 4. Ada SD, SMP, SMA, sama PT, perguruan tinggi. Nah, ini pasti salah satu kategori kan. Yang lainnya satu-satu berarti kita punya 3 variabel bebas. Nah, dari 2 ini, oke tambah satu lagi deh, biar nampak perbedaannya. Ada 3. Iya, tidak, misalnya ya, mungkin. Nah, berarti di sini ada satu variabel, di sini ada 2. Nah, jadi totalnya si P itu, nah seakan-akan si P itu di PPT dibuat kayak penjumlahan semuanya. Jadi kayak 1 tambah 3 tambah 2. Jadinya 6 kan. Nah, jadi teman-teman bukan hanya yang ini, bukan hanya X3, X1, X2, X3, tapi dengan kategoriknya aja. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya G-square itu untuk membandingkan L0 itu adalah variabel awal, model awal, dan L1-nya itu adalah model dengan tambahan variabel lain. Nah, jadi misalnya gini ya, simpelnya gini, kalau misalnya tadi kita punya X1, X2, X3 kan, nah X1, X2, X3, kalau misalnya kita mau ngebandingkan, karena kita ngebandingkan, astaga, halo? Maaf, bentar. Kedengaran nggak? Halo? Dengar, Van. Oke. Jadi gara-gara tadi kita mau ngebandingin kan, duanya itu, karena di sini kan kita semua kecocokan model itu kalau di materi kita kan, semoga nanti nggak dimasuk soal, tapi memang nggak sih seharusnya. Itu kan kita mau ngelihat apakah dengan variabel bebas itu lebih bagus atau tidak, gitulah istilah omnibus ataupun Hosmer itu. Uji kecocokan model itu kayak gitu. Apakah kita pakai variabel bebas atau enggak? Nah, jadi G-square itu sebenarnya kalau misalnya kita cuman ngebayangin untuk pakai variabel bebas apa enggak, otomatis kan si L0-nya itu yang tanpa variabel bebas kan, berarti dia otomatis tetap yang cuman Y doang. Nah, dan si YL1 itu berarti dengan variabel bebas kan. Nah, berarti ada si sorry. Nah, ini nih. Ini hanya intercept doang kan, intercept. Dan yang ini berarti L1 ini kita punya kalau menurut yang 3 tadi ada beta 1, beta 2 sampai tadi beta yang ke penjumlahan tadi beta sampai yang ke-6. Nah, sebenarnya teman-teman, ada beta 0 juga di sini. Nah, jadi kan L1 itu ada 7 kan, dari beta 0 sampai beta ke-6. L1 itu ada 7 kan, beta 0 sampai beta ke-6. Nah, L0-nya itu karena kita cuma ngebandingin kalau apakah cuman si Y doang sama intercept itu udah bagus daripada kita pakai variabel bebas, makanya cuman beta 0 kan. Nah, sebenarnya si P itu adalah selisih dari si beta-beta ini, beta yang L1 dengan beta L0. Nah, karena kita cenderung ngebandingkan tanpa variabel bebas dengan variabel bebas, makanya hasilnya selalu si yang ininya. Selalu si banyaknya parameter ini, beta 1 sampai beta 6 kan. Nah, tapi sebenarnya pada kenyataannya, kalaupun kita bisa juga ngebandingkan, kalau misalnya selain yang tadi tuh, selain beta 1, beta 2, beta 3, nah, misalnya gini, selain beta 1, beta 2, beta 3, ini beta 1, beta 2, beta 3, kita mau ngebandingin misalnya yang di awal itu, L1 itu dia cuma ada X1 dan X2. Nah, di L2, bukan L0. Nah, di L0 itu cuma ada X1 dan X2, sedangkan di L1 kita mau nambahkan si X3 nih misalnya, X1, X2, X3. Nah, jadi
kan selisihnya itu bukannya 3 dikurang 2 ya, tapi benar-benar yang berarti X-nya itu X kuadratnya itu X1, X2 ada berapa tadi? 1 tambah 3, ada 4 kan? Ada 4. L0-nya itu ada 4 variabel. Nah, tadi yang di L1-nya itu tambah lagi sama yang 2 ini. Berarti ada 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Nah, makanya ini derajat bebasnya nanti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dasarnya G-square itu kayak gitu. Selisih dari variabel, semua variabel parameter yang kita pakai, semua slope yang kita pakai gitu. Nah, gara-gara kita kecenderungan cuman pengen tahu apakah yang tanpa slope-slope itu, tanpa variabel, cuman hanya intercept. Makanya kita kayak cuman ngurangi beta 0 di L1 dengan beta 0 di L0 kan. Jadi ya kayak kita cuman ngitung variabel-variabel ataupun slope-slope yang mau kita pakai. Jadi kayak seumpama kita cuman ngitung si parameternya aja, P itu banyaknya variabel gitu. Kalau di PPT gitu, karena memang yang kita mau bandingkan cuma hal itu aja sih. Jelas nggak? Jelas. Kapan ya? Makasih. Oke, ada lagi? Aku hapus ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak, biar kita lanjut. Cukup? Halo? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya teman. Sorry. Oke, lanjut kita untuk nomor 2. Nah, nomor 2 itu, oke, nampak nggak sih? Nampak ya? Oke, nomor 2 itu, bentar aku buka laptop juga. Oke, ini dia. Yang pertama itu adalah, nih, oke. Langsung kalau dikasih output teman-teman langsung lihat Y-nya ya. Jadi kita mau harus tahu kita mau pakai apa nih, logistik apa. Nah, di sini dilihat Y-nya itu ada 3. Maaf ya, ini kalau nggak jelas bisa dilihat di PPT-nya. PPT modul. Nah, ini ada Y-nya ada 3. Dan ini miskin, apa sih ini miskin? Hampir miskin, Pak. Oh ya, hampir miskin sama tidak miskin. Nah, ini kan ada tingkatannya teman-teman. Kalau misalnya secara logika ini punya tingkatan kan. Nah, tapi juga kalau misalnya, tapi di sini gak ada ya. Biasanya, nah biasanya teman-teman kalau ini udah ditulis sih di sini, mengajukan model proportional odds. Model proportional odds itu berarti kita itu pakai yang ordinal kan. Nah, bedanya apa sama yang kumulatif? Nah, kumulatif itu slope-nya berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya proportional odds ini slope-nya sama semua. Slope itu yang beta 1 gitu, yang beta dari beta 1, beta 2 sampai banyaknya itunya. Nah, jadi slope-nya itu sama untuk setiap model logit yang kita hasilkan. Nah, ini ada 3 kan? Aduh, sorry. Nah, ini ada 3 kategori, berarti kita punya nanti 2 model logit. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, cara kita ngemastiin apakah kita benar-benar pakai ordinal apa enggak, itu nanti ada kalau nggak salah test of parallel lines. Nah, ini ada test of parallel lines. Kalau misalnya nggak diketahui nih ya, nah teman-teman harus cek test of parallel lines-nya, apakah dia itu harus gagal tolak, karena ini asumsi apakah dia cocok untuk untuk slope-nya itu sama gitu. H0-nya itu slope modelnya sama semua untuk setiap model logit. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi, ini ada case processing summary. Kemudian nih, model fitting information ini disuruh yang tadi kan ngisi semua yang bolong-bolong ya. Di sini ada yang bolong nih 1. Oke, bentar. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Yang ini kan model fitting summary. Nah, model fitting summary itu sendiri untuk di ordinal itu sama, itu berarti ngecek yang namanya uji simultan. Nah, ini uji simultan. Nah, uji simultan sendiri rumusnya itu sama kayak yang tadi, yang G-square kan. Yang G-square itu min 2 ln L0 per L1. Dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya si P tadi. Nah, tadi dia intercept only sama final only, DF-nya ada 4.
dilihat ya teman-teman, ini outputnya, ini, wait. Nah ini outputnya dalam bentuk min 2 log likelihood. Jadi istilahnya dia min 2. Maaf. Jadi min 2 astaga. Jadi dia min 2 len si L0. Nah, min 2 len si L0 itu yang 210 kan. Nah, 210,480. Oke, terus yang min 2 len si oh sorry. Oh. Oke, jadi min 2 si len si untuk si L1 itu adalah 86. 86,733. Maaf. 86,733. Oke. Maaf ya kalau agak hang soalnya pennya. Oke, jadi gara-gara tadi kan rumusnya itu L0 per L1. Nah, teman-teman juga tahu kalau len itu dibagi, berarti dia itu nanti transisi operasi matematikanya jadi dikurangkan. Nah, jadi ini cara cari chi-square-nya gampang ya, tinggal ini dikurang sama ini. Nah, itu nanti hasilnya adalah, mana tadi ya? Nih, hasilnya adalah 123 yang ini. 123,747. Nah, itu untuk si chi-square-nya ini ya. Kemudian yang pertama langsung aja, oh yang ini, Wald. Kita isi-isiin dulu yang ini. Nah, Wald itu, uji Wald itu kan rumusnya, teman-teman juga udah pada tahu, itu si estimate-nya ya kan, si beta J, untuk, mana tadi, udah dibuat. Nah, ini, uji Wald-nya itu, ya, halo? Lanjut, Van. Oke. Jadi secara gampang itu ya si estimate-nya tadi, si beta per si SE si betanya kan, dikuadratin. Ya udah cara carinya ini, tinggal ini teman-teman. Maaf aku hapus dulu biar bagus. Tinggal yang ini dibagi yang ini dikuadratin, terus yang ini dibagi yang ini dikuadratin, yang ini dibagi yang ini dikuadratin. Nah, kayak biasa. Oke, setelah terisi semua, itu hasilnya yang ini nanti. X2-nya itu ada W21-nya ada 4,77, W2-nya itu ada 0,739, untuk X3-nya itu ada 33,750. Oke, lanjut yang A langsung masuk ke pertanyaan. Oke, pertanyaan yang A itu tuliskan estimasi model proporsional odd-nya. Nah, ini langsung dibuatkan estimasi model proporsional odds, bukan dijelasin model apa yang dipakai. Berarti langsung dimasuk estimasinya. Nah, ini sebenarnya bentuk umumnya, bentuk umum dari logit untuk ordinal. Nah, jadi logit untuk ordinal yang kayak saya bilang tadi, dia udah ada ordernya, jadi nggak langsung PY sama dengan 1, tapi PY kecil dari sama dengan 1. Nah, jadi ngitung di titik tertentu bukan hanya langsung PY sama dengan 1, enggak, nanti dikurangi lagi dengan interval teman-temannya. Oke, ini bentuk umumnya, nanti teman-teman bisa lihat di PPT, dan ini aku tebalin ya, karena dia itu tadi kita pakai proportional odds, jadi setiap slope betanya untuk nilai intercept yang berbeda, betanya untuk nilai setiap intercept yang ini yang berbeda, itu selalu sama slope-slope-nya. Nah, J-nya itu banyaknya itu ya teman-teman, banyaknya model yang kita peroleh. Oke, jadi model logit yang pertama itu ada Y kurang dari 1, ini langsung dimasukin aja nanti dari sininya, dari yang parameter estimate. Nah, dari sini, dari parameter estimate-nya ini, nih, langsung aja nanti dimasukin, disesuaiin konstan intercept untuk yang pertama Y kurang dari 1 yang ini tadi. Nah, yang ini, yang min 13, langsung aja dimasukin. Terus yang semuanya ini mulai dari 2. Nah, tapi diingat ya teman-teman, yang ini jangan lupa. Kalau misalnya kita pakai SPSS atau CR, yang si intercept-nya itu harus dikali negatif lagi. Slope-nya harus dikali negatif lagi. Jadi ini yang min 2, mana tadi ya? Nah,
Duh, sorry, ini belum kita kalikan. Maaf teman-teman, ini lupa dikalikan. Nah, oke. Nah, ini jadi nanti kita kalikan dengan negatif. Ini, terus ini negatif juga. Untuk yang dia pakai si SPSS atau R. SPSS atau R. Nah, karena ini bedanya gimana kalau misalnya SPSS itu sama R itu yang kayak gini hasilnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia nanti di SAS, dia itu langsung kalau teman-teman lihat di PPT itu ada nilai parameter estimate-nya, terus di sini ada buka kurung tutup kurung. Nah, ini itu yang eksponensialnya, odds ratio-nya. Jadi dia itu estimate terus langsung odds ratio, estimate odds ratio. Nah, itu tanda-tanda kalau dia itu pakai SAS. Gitu. Kalau pakai SAS nggak usah dikalikan dengan negatif lagi. Nah, setelah ini teman-teman susun aja modelnya dapatnya kayak gini. Kemudian yang B itu lakukan pengujian apakah tingkat pendidikan dan usia KRT secara parsial. Berarti kita uji parsial pakai yang parameter estimate tadi terhadap si X2 ya. X2 itu ada si tingkat pendidikan, X3 itu ada si usia KRT. Nah, tadi udah kita cari volt-nya. Nah, kita cari volt-nya udah dan teman-teman karena di sini kan nggak ada p-value-nya ya. Nah, di sini kita nggak dikasih p-value-nya. Jadi kita gara-gara nggak bisa pakai Excel juga, jadi kita harus pakai yang volt-nya. Volt-nya sama yang wilayah kritisnya. Nah, di sini setiap wilayah kritis uji parsial, dia selalu akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Karena cuma parameternya kan cuma 1 yang kita bandingkan, apakah dia signifikan apa enggak. Nah, jadi teman-teman ingat aja kalau misalnya parsial selalu dibandingkan dengan 3,841. Nah, ini nilainya. Jadi ya langsung tadi nilai voltnya itu yang ini 4 ini kan lebih besar. Nah, lebih besar berarti dia tolakan 0. Kemudian yang ini lebih kecil berarti dia gagal tolak, yang ini lebih besar dia tolakan 0. Berarti dari ketiga tadi itu yang signifikan itu yang untuk X2 itu pendidikan yang kategori 1 dengan si usia. Oke, ini kayak biasa aja interpretasinya. Nah, terus lakukan interpretasi ya. Nah, ini interpretasinya ada hack sedikit lagi. Tadi kan yang aku bilang tadi, kita kan sekarang udah bahas orde ya teman-teman. Jadi kita ngebandingkannya nggak hanya dengan si parameter, dengan si variabel referensi, kategori referensinya, tapi berdasarkan tahap-tahap tingkatan-tingkatannya. Jadi misalnya objek X2 ini, itu kan tadi tingkat pendidikan kan. Nah, jadi dengan nih objek dengan oke, kita coba yang ini kategori datanya ini aja kategorik dulu. Nanti yang ke continue. Ini tadi kan dua-duanya X2 ini kan tadi kategorik ya. X3 baru continue. Nah, jadi kita harus membandingkan yang pertama itu kita bandingkan si kita bandingkan si Y-nya. Y-nya si kategori Y-nya dengan tingkat pertama itu dengan si kategori Y minimal tingkat kedua ini ada di garis bawah ini. Jadi kayak kecenderungan objek si variabel X2-nya tadi untuk kategori yang satu, karena yang signifikan tadi kan cuma X2 kategori 1 kan. Nah, X2 kategori 2-nya tadi nggak signifikan. Nah, X2 kategori 1 memiliki si Y tadi, Y kategori pertama banget itu, nah kategori miskin lah, yang pertama banget miskin kan, dibandingkan minimal, artinya kan lebih kurang dari sama dengan kategori yang kedua. Jadi minimal Y2 atau minimal hampir miskin sebesar si eksponen variabel X2-nya tadi. Berapa kali daripada si daripada si rumah tangga, ini objeknya itu kan rumah tangga, variabel ke X2 referensi. Nah, referensinya itu kalau untuk variabelnya itu variabel bebasnya itu sama semua dibandingkan referensi, yang dibedakannya itu cuma variabel responnya yang Y-nya. Nah, karena tadi kita punya dua model logit, jadi kita harus punya dua interpretasi terhadap satu variabel yang sama, satu variabel bebas X2 dengan kategori 1 yang sama. Nah, jadi tadi setelah kita udah ngebandingkan Y1 dengan Y2, kita bandingkan sekarang si Y2 berarti yang maksimal. Tadi kan di sini udah minimal. Masuk untuk yang kedua berarti dia kan istilahnya dari yang PY kecil dari sama dengan 2 ke PY kecil dari sama dengan 3. Nah, berarti di sini dia udah maksimal kan. Berarti dengan maksimal Y2 dibandingkan dengan si Y3.
Y3 ini nggak usah teman-teman bilang minimal lagi, karena Y3 itu udah kategori terakhirnya. Bisa dibilang minimal, tapi sebaiknya nggak usah, karena udah kategori terakhir, nggak ada lagi di atas Y3 kan, dia udah kategori paling akhirnya. Nah, sebesar tetap sama, eksponennya ini tetap sama, karena kita ngebandingkan satu variabel yang sama, variabel bebasnya, nah kali daripada tetap sama juga variabel referensinya. Jadi yang membedakan ordinal dengan biner atau nominal itu, multinomial itu di perbandingan si y-nya ya teman-teman. Jadi kayak bandingkan si y-nya. Kalau misalnya yang biner tadi kan kita nggak usah bandingkan y-nya karena y-nya cuma 2. Nah kalau multinom kita bandingkan y-nya dengan si y referensi. Nah tapi kalau yang ini kita bandingkan y-nya bertahap. Dari Y1 dulu ke Y2, terus dari maksimal Y2 ke Y3, ke minimal Y3, terus nanti dari minimal Y3 ke Y4 sampai seberapa banyak sih kategori untuk si Y-nya. Nah, itu tadi untuk yang kategorik. Nah, sekarang untuk yang data continue, yang X3. Oke, jadi ini maaf ya, masih buat X2. Oke, jadi untuk kategorik continue itu hampir sama yang biner. Jadi kayak penambahan 1 poin ataupun dengan 1 poin lebih tinggi gitu loh. Atau satu satuan lebih tinggi. Jadi objek dengan si tadi ini, usia si KRT-nya itu lebih tinggi 1 tahun, 1 satuan, memiliki kecenderungan sebesar berapa tadi eksponensi X2 untuk, nah ini tetap sama yang data kategori, untuk si Y1 dibandingkan dengan si minimal Y2. Nah jadi bedanya apa ya, bedanya kalau dia continue yang X-nya nggak usah dibandingkan sama X referensi. Tapi tetap Y-nya itu tetap dibandingkan bertahap dari Y1 ke Y2, Y2 ke Y3, Y3 sampai Y berapapun itu untuk si variabel kategori Y-nya. Nah, jadi sama juga tadi udah dari Y1 ke minimal Y2, nanti untuk model logit yang kedua jadi maksimal Y2 untuk si Y3-nya karena Y3 paling akhir. Oke. Sebelum lanjut, apa yang ada yang mau ditanyakin nggak tentang interpretasi? Ada yang nanya Pan di kolom chat. Nih, jangan di kolom chat, Iya nggak bisa. Pan. Kataku sih on mic sekarang. On mic lah. Van, Aku baca. perbedaan variabel, astaga, banyak Itu sekali skip lagi. aja Pan. Praktikum nggak sih itu? Kalau nggak dipecah, oh itu praktikum. Tidak usah ya teman-teman, kita nanti bakal dapat itu kok. Kita bakal dapat output kok, jadi nggak usah lagi. Nanti kalau praktikum biasanya bisa pakai dummy, bisa masukin ke covariat atau nggak ke covariat. Oke, kita nggak pakai software ya teman-teman, jadi kita fokus ke output aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini apa? Coba dicek. Perbedaan. Halo, ini ada lagi yang tanyain nggak? Lanjut? Oke, kita lanjut ya teman-teman, biar bisa dapat sampai di tahun 2022. Oke, kemudian kita ada yang wait, kita buka soal dulu. Bentar, aku buka soal. Nah, untuk pertanyaan, apa nih? Hitung peluang rumah tangga dengan KRT perempuan. Oke, sama dengan yang tadi, yang aku bilang untuk yang soal nomor 1. Loh. Wih. Hilang kah? Oke, sama yang kayak aku bilang nomor 1. Nah, yang kedua ini untuk soal yang D ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di kunci jawaban itu, kalau nggak salah aku ada yang dimasukinnya juga ya. Yang, bentar, aku buka dulu. Ada dimasukin juga. Wait. Nah, ini. Yang 2. Nah, 2,205 dikali 2. Nah, itu sebenarnya fatal ya teman-teman, karena itu maksudnya 2 itu kategori yang bukan referensi. Jadi kayak kategori untuk si variabel ini kategori keduanya itu gitu. Jadi nggak dikali 2 yang kayak aku bilang tadi. Oke, lanjut aja. Nih, peluang rumah tangga dengan KRT perempuan. Oke. Yang berarti perempuan ya teman-teman, bisa dilihat di sini perempuan itu ada di 2. Nah, di sini X1-nya 2 itu merupakan
referensi. Berarti perempuan merupakan referensi. Oke. Sebenarnya teman-teman, secara kalau pakai SPSS-nya, kalau nggak diubah ya sama dosen, itu secara SPSS default-nya itu las, artinya ordinal, setiap ordinal itu, makanya kan si variabel Y-nya itu yang selalu jadi referensi itu yang paling tinggi kan. Masalah Y-nya ada 3, berarti Y3-nya itu jadi referensi. Nah, untuk si X-nya juga sama, default-nya SPSS itu setiap nilainya yang paling tinggi. Kalau enggak 01 ya, misalnya kayak 1, 2, 3 atau 1, 2, itu selalu yang default-nya itu yang paling tinggi jadi referensi. Kecuali dia 01, kalau 01 dia tetap 0 yang jadi referensinya. Itu default SPSS ya. Makanya nanti dimasukin ke faktor sama satu lagi ke kovarian. Oke, lanjut. Nah, jadi ini karena dia 1212 enggak 01, berarti kita bisa cek dia tuh selalu variabel kategori yang paling besarnya jadi referensi. Nah, ini perempuan referensi bisa dilihat di sini X2-nya yang kosong, terus ini X2 sama dengan 3. Nah, sama. Yang perguruan tinggi jadi referensi. Oke. Jadi langsung aja sama kayak tadi juga kita pecah-pecahin atau kita cari tahu variabel apa yang diketahui di sini. Peluang rumah tangga KRT perempuan. Perempuan berarti tadi referensi kan. X1-nya jenis kelaminnya 0. Artinya nggak usah dimasukin betanya sebenarnya bisa. Atau betanya dikali 0 karena hasilnya juga 0. Terus dengan tingkat pendidikan SMA. Pendidikan SMA tadi itu dia referensinya di perguruan tinggi nih. Di 2 SMA. Berarti X kategori kedua, ini X2 dengan kategori kedua, itu nilainya 1. Maksudnya nilai betanya dimasukin ke model. Tetapi untuk X2 dengan kategori yang pertama tadi, untuk yang di SMA, itu nilai betanya nggak usah dimasukin ke model ya teman-teman. Jadi 0 juga nanti. Sama kayak direferensikan istilahnya. Oke, kemudian ada lagi untuk tidak miskin. Nah, tidak miskin itu di sini tidak miskin 3. Berarti kita cari Y nih. Peluang Y sama dengan 3. Nah, karena aku bilang tadi teman-teman sebenarnya kalau mencari peluang di ordinal itu nggak bisa langsung Y sama dengan 3 itu berapa gitu. Maksudnya kayak yang di peluang untuk ordinal atau multinom sama biner. Nah, jadi karena kita mau mencari peluang titik tapi yang diketahui adalah logit untuk interval, ya kita kurangin aja peluang interval dari yang kurang dari 3, yang ini, kurang dari 3, dikurang dengan peluang interval, peluang dari yang si kurang dari 2. Jadi kan kita langsung dapat ini 3, ini kurang, ini 2. Nah, langsung kita dapat di titik ketiganya itu berapa gitu. Oke. Jadi peluang Y kurang dari 3 itu sama dengan 1. Kan Y-nya kategori cuma 3. Jadi kayak peluang total keseluruhan itu. PY kurang dari 3 itu 1. Nah, jadi bukan PY sama dengan 3-nya yang 1 teman-teman, tapi kurang dari 3 sama dengan 1 karena interval kumulatif. Oke. Jadi karena PY kurang dari 3 itu 1, kita akan cari PY kurang dari 2. Nah, ini harus dipahami juga teman-teman. Jadi nggak usah dicari semua untuk model logitnya, len-nya. Kan kita ada punya 2 tadi kan, PY kurang dari sama dengan 1 sama PY kurang dari sama dengan 2. Nggak usah ditarik dua-duanya, sesuaiin aja sama yang ditanya. Karena yang tanya 3, berarti kita hanya butuh si 2. Nah, kita fokus ke yang 2 aja, yang satunya nggak usah dicari. Di modul kan tadi dicari juga kan ya. Nah, kita fokus ke 2 aja. Nah, yang kayak aku bilang tadi, teman-teman bisa lihat di modul juga, berarti yang di modul itu yang 2,205 itu bukan dikali 2 ya teman-teman. Dia tuh malahan nggak dikali karena dia itu merupakan variabel referensi, perempuan kan. Perempuan itu referensi, kemudian min 1,791 itu juga referensi karena dia tingkat maksimal dia itu SMP. Ini untuk SMP, sedangkan yang kita tanya itu yang SMA yang ini. Nah, berarti yang nilainya ada itu hanya si yang untuk kategori SMA-nya, si X2 kategori SMA. Nah, kemudian untuk usia 50 tahun. Nah, ini karena dia continue, yang kayak aku bilang tadi, continue itu selalu dimasukin nilainya berapa. Jadi bukan ada apa tidak, tapi dimasukin. Dikalikan berapa banyak kuantitasnya. Oke, jadi setelah diketahui berarti yang ini nggak ada, yang ini nggak ada, tinggal ada 3 doang nih. Min 10, min 0, sama min 0,24 kali 50. Nanti kalau teman-teman cari antara aku yang silap nyarinya atau enggak, hasilnya itu nanti benar-benar dikit banget teman-teman. Benar-benar yang menuju 0. 0 lah ini dibilang 0. Nah, karena dia menuju 0, otomatis peluangnya itu juga, peluang lebih kecil dari sama dengan 2. Ini kan tadi masih eksponennya ya.
Ini masih eksponen. Yang kayak rumus di awal, yang eksponen persamaan per 1 ditambah eksponen persamaan. Nah, ini kan tadi masih eksponennya. Ya udah berarti sama aja, jadi kayak 0 per, iya kan mendekati 0. Eksponennya ya 0 per 1 tambah 0. Jadi kayak 0 per 1 tambah 0. Jadi kan kayak 0 per 1. Setiap bilangan yang dikalikan, yang di 0 dibagi berapapun kan hasilnya mendekati 0 kan. Makanya dia ini benar-benar dikit banget nih, 0. Nah, jadi ya peluang Y sama dengan 3, berarti 1 dikurang peluang si Y kurang dari 2. Nah, untuk si yang tadi, yang kategori-kategori yang kita cari, berarti dia itu mendekati 1, peluangnya itu benar-benar mendekati 1. 0,99999 sekian lah. Nah ini aku masih nanya kan, apakah make sense ya? Peluangnya itu benar-benar mendekati 1 dengan kategori yang sudah ditanyakan. Nah, oke. Jadi kalau ditanya apakah make sense atau enggak, setelah kita cari tahu, nanti teman-teman boleh dicoba lagi sendiri. Terus kalau memang dapatnya sama atau mungkin dapatnya sama, ya dipahami aja, di make sense kan aja, karena mungkin kan ada juga yang nggak signifikan kan variabelnya ini. Mana tadi? Nah, kan ada yang nggak signifikan untuk si X2-nya, jadi nggak semuanya signifikan. Nah, mungkin itu wajar aja karena nggak signifikan. Kemudian kalau misalnya teman-teman dapat hasil yang beda, misalnya dari aku, misalnya kayak 0,7 misalnya atau 0,8, ya boleh dikasih tahu ke aku salahnya di mana atau hilapnya di mana. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Halo? Halo? Hadir, hadir. Itu kalau peluang tuh harus dicari dulu satu persatu blok yang ordinal. Enggak, Ilham. Kayak tadi yang aku bilang, kalau memang yang ditanya itu cuman peluang, kan kita ditanya di peluang titik 3 kan. Nah, berarti kalau mencari peluang di titik 3 kan peluang Y-nya kurang dari 3 dikurang peluang Y-nya kurang dari 2. Nah, jadi kan peluang Y kurang dari 1 itu kan nggak kita pakai. Nggak usah sebenarnya dicari. Kecuali tadi ditanya peluang si Y, peluang si Y kurang dari 2. Peluang si Y sama dengan 2. Nah, berarti karena kita peluang si Y sama dengan 2, kita harus cari kan peluang Y kurang dari 2 dikurang peluang Y kurang dari 1 gitu. Jadi dua-dua harus. Disesuaikan aja sama soalnya nanti, Ilham. Kalau misalnya ada model yang nggak sesuai tapi modelnya partial Halo? model di mana? Sama nggak interpretasinya? Maksudnya? Kalau misalnya modelnya nggak sesuai, ganti dengan alternatif lain, misalnya partial proportional model itu sama nggak nyari peluangnya? Oh, yang ini tuh parsial proporsional model. Oh, maksudnya yang enggak parsial proporsional model. Kan ada alternatif. Iya, alternatif itu nanti untuk pertemuan 14. Nah, pertemuan 14 ibunya bilang nggak dibahas, Ilham. Maaf ya, aku juga belum bahas. Tapi nyarinya beda. Carinya beda. Iya, sama-sama Ilham. Kalau cara nyarinya pasti beda karena makin rumit ya. Karena peluang per parameter peluang per slope-slope-nya itu beda-beda lagi. Oke. Iya, silakan Devri. Izin bertanya Kak Fania, itu yang buat SPSS itu kan yang jadi slope itu di minus semua ya? Yes. Di minus semua. Tapi yang buat hitung peluang yang buat nomor D itu masih pakai yang belum di minus, nggak sih? Oh iya ya? Yang D ya? Oh iya, astaga. Wait. Aduh, adikku nelpon sebentar. Maaf ya teman-teman. Wadidaw. Oh iya bener ya. Astaga Devri, terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman kita cari. Berarti ini tadi berapa ya? Berarti tinggal yang 0,625-nya itu kita jadikan positif, sama yang ini kita jadikan positif ya teman-teman. Wah, terima kasih Devri. Pantas nggak make sense ya. Oke, bentar. Aduh, maaf ya teman-teman. Adikku nelpon. Sebentar. Oke, jadi kita bakal, berarti dia eksponen, wow.
Oke, Putri bisa minta tolong, Put. Biasa. Kenapa tuh? Bentar, aku ambil kalkulator. Berarti dia tadi eksponen. Berarti yang ini ya tadi yang salah ya, Dev. Yang ini Kalkulator, kan Put. Yang slope Sabar, dan yang kalkulator. yang intercept. negatifnya berarti jadi tambah, yang ini jadi tambah Iya. juga kan? Oke. Ini juga jadi tambah, ini jadi tambah. Tandanya yang beda ya tadi ya. Oke, pantas ya. Apa nih yang mau dihitung nih? Oke, berarti eksponen dari min 10, yang ini Put, min 10,286. Min 10,286. Gimana tuh? Min 10,286 ditambah 0,625. 0,625 Iya, ditambah ditambah 0,244 0,244 kali 50. kali 50. Yes. Eksponennya berapa? 12,667. 12,44 667. 667 dibagi dengan 13,667. 13,667. Dibagi 13,667. Berapa? 0,927. Oke, tetap tinggi tapi nggak semasuk akal yang ini ya. 9? 7 ya? 0,927. 927. Oke. Oke, makasih Devri ya, lebih make sense ini. Nah, berarti jangan lupa teman-teman dikalikan terus sama ini volt-nya juga berarti nanti harus kita kalikan negatif. Nah, ini berarti harus dikalikan juga. Enggak sih, volt-nya enggak berpengaruh karena udah dikuadratin ya. Oke. Berarti yang ini tadi persamaannya. Oke, makasih banyak Devri. Yang lain ada yang mau ditanyain? Fan. Halo, Ya. cek. Itu Halo. tadi yang 0,625 itu kenapa dikali 1 gitu? Yang 0,625. Yang Oh, bagian D tadi ya. nah sebenarnya perkalian 1 itu atau perkalian 0 itu menunjukkan apakah si slope-nya itu kita masukin ke dalam model baru yang mau kita bentuk sesuai dengan yang ditanya peluangnya. Nah, jadi 0,65 itu yang ini kan dia tuh SMA ini, variabel untuk SMA. Nah, yang ditanya di soal kan tadi juga yang SMA ya. Makanya kita masukin arti dikali 1 itu kan berarti nilainya ada kan. Sedangkan yang variabel SMP yang ini kita kali 0. Artinya variabelnya itu nggak usah kita masukin. Nanti kan kalau kita kali 0 juga hasilnya nggak ada kan. Nah, jadi 0 sama 1 itu sebenarnya menentukan apakah si slope-nya itu kita masukin ke dalam model yang ke dalam persamaan untuk ngebentuk si peluang itu berdasarkan kategori-kategori yang mau kita cari. Jadi bukan terus yang 1 0 1 2 itu bukan berarti 2 itu banyaknya itu ya. Banyaknya apa namanya tuh? Kayak untuk kuantitatif bukan. Kalau kategorik itu nilainya cuma 1 dan 0 gitu. Artinya slope-nya itu dimasukin apa enggak. Nah, gitu istilah gampangnya. Kalau misalnya dia continue baru dia bisa 1 2 3 bisa berapa diskrit maksudnya dikali berapa kali. Tergantung satuannya karena dia continue gitu, bukan enggak dibagi-bagi menjadi beberapa kategori-kategori gitu. Berarti Jadi kalau misal gimana? Enggak, terus lanjut. Misalkan yang diganti itu jadi SMP gitu. Berarti tetap dikali 1. SMA-nya yang dinolin. Artinya SMA-nya Oh, nggak usah dimasukin. Jadi kayak referensi. Direferensikan SMA-nya juga. iya, oke. Paham. Thank you. Oke. Itu Mandy memang namanya Mandy. Iya, namanya Mandi. Belum mandi juga. Arya. Bisa gitu, Pak. Oh, itu Arya. Astagfirullahaladzim. Ganti. Oke. Lanjut ya teman. Lanjut atau ada mau tanya lagi nggak? Kita masuk yang ke 2022. Sempat lah ini. 50 menit. Ada? Soalnya di 2022 ini full output sih. Belum ada, Kak. Oke, lanjut ya teman. Di 2022 kita sekarang. Oke. Bisa dibuka dulu itunya modulnya di tahun 2022. Bentar, aduh nge-lag sekali nih. Wah. Oh, bentar ya teman. Agak nge-lag ini. Modul belum dibagiin ya? Oh astaga, modul yang lama. Yang 63. Ada nggak? Kirim dong ke
D3 bersatu yang ada itunya 63. Bentar. Ica kirim, Cak. 2022 nggak sih? Iya, yang 63, yang angkatan 63. Kita pakai yang soal 2022. Oke guys, sudah. Nah ini Belum ada yang dikirim. request dari kelasku, ada yang request cara mencari manual output ini. Oke, ini agak banyak teman-teman, jadi harus kita cepat-cepatin biar dapat semua. Sudah? Nah, guys. Oke, bisa Itu dibuka ya bukan. teman-teman. Hah? Itu bukan. Iya, benar. Tapi itu 23 ini. yang dikasih Agra juga ada kok, yang dikasih Agra. Oh iya. Iya, langsung buka aja yang di ujian akhir semester Gasal akademik 2022. Oke, kita langsung mulai teman-teman. Nah, di sini langsung fokus lagi ke langsung si Y-nya, fokus ke Y-nya. Ini, apa ini? Diduga mempengaruhi jenis asuransi yang dipilih. Nah, output biasanya ada keterangan di bawahnya, lihat nih. Reference kategorinya asuransi investasi. Nah, berarti ada 3 kan, asuransi jiwa, kesehatan, terus sama investasi. Oke, karena dia nggak ada tingkatannya, ini kan sama semua kan. Jadi kita pakai multinom, otomatis di sini kita pakai multinomial. Nah, multinom sendiri juga outputnya nanti mirip-mirip sama biner. Bedanya dia, bedanya dia nanti ada pseudo R-square, tapi di sini nggak dibuat ya. Kenapa? Karena pseudo R-square juga nggak bisa diinterpretasikan sih. Oke. Lanjut, yang pertama itu ada berdasarkan output tersebut, tulislah estimasi model regresi logistik yang terbentuk jika kategori referensi adalah asuransi investasi. Tulis estimasi modelnya. Nah, estimasi model itu sebenarnya yang kayak tadi ya, yang dibuat karena ini multinomial, berarti estimasi modelnya nanti sebenarnya ya estimasi. Modelnya ya learn. Nah, karena kalau misalnya dia tadi si binary itu kan kita ngebandingkan P1 dengan P gagalnya, P sukses dengan gagal. Kalau multinomial enggak. Dia itu kita bandingkan si yang variabel 1 dengan kategori 1 dengan kategori referensinya gitu. Nah, jadi bentuk logitnya kayak gini, terus ya sama juga ini beta I tambah beta alpha I, beta IJ sampai IK gitu. Oke, ini sebenarnya model umumnya. Kemudian kalau berdasarkan hasil ini, langsung aja kita lihat, karena kita tadi ada 3 kategori Y, berarti kita punya 2 model logit kan. Di sini juga ada 2 model. Langsung dimasukin aja. Ini satu kesatuan ya teman-teman yang ini. Nih. Agak lain memang. Oke. Jadi interceptnya itu 22,083 untuk si J, jiwa, I investasi ya. K itu kesehatan, I investasi. Karena referensinya itu tadi investasi. Oke. Lanjut, ini min 0,681 itu penghasilan. Nah, penghasilan di sini bisa dilihat juga dalam juta jiwa, berarti dia continue. Nah, berarti nanti dia dikalikan dengan banyaknya kalau mau cari peluang. Oke, 0,681, kemudian ini 0,508 untuk status perkawinan 1 kawin nih. Nah, untuk status perkawinan kawin dan status perkawinan 2 itu referensi, makanya dia 0, yang di sini 0. Dan nggak ada juga di sini. Oke. Nah, bedanya dia sama sama ordinal tadi yaitu slope-nya pasti beda. Karena kan juga bukan tingkatan kan. Oke, lanjut ini tetap sama ditulis modelnya 11,030 dikurang yang ini. Nah, disesuaikan aja. Nah, hasilnya nanti modelnya kayak gini. Karena dia bukan ordinal nggak usah dikali negatif ya teman-teman. Tadi yang ordinal, khusus yang ordinal dikalikan negatif. Oke. Kemudian kita yang pertanyaan yang B adalah mana? Ini masih nomor 1. Wih. Sebentar. Oh ini soalnya. Bagaimana? Bentar. Tulislah estimasi model regresif yang terbentuk jika Oke. Bagaimana kecenderungan seorang pegawai swasta? Nah, ini sebenarnya kecenderungan. Teman-teman harus bedain. Peluang sama kecenderungan itu beda. Kecenderungan itu lebih ke odds ratio-nya. Dan odds ratio itu eksponen dari si betanya.
Jadi kalau ditanya kecenderungan seorang pegawai swasta berstatus kawin untuk memilih. Nah, yang difokuskan ini karena Y kita lebih dari 2, kita harus pastikan kalau yang modelnya itu kan model ini kita jiwa dan investasi atau kesehatan dengan investasi. Nah, di sini jiwa dibandingkan investasi. Nah, berarti kita pakai model yang pertama. Kalau misalnya dia nggak jiwa dan investasi atau kesehatan dan investasi kayak yang nomor C ini, itu kan dia nanti jiwa dibandingkan dengan kesehatan dibandingkan jiwa. Nah, kita harus cari model barunya lagi. Nah, itu nanti kita bahas di C. Ini dulu kita bahas. Jadi untuk pada LEN yang ini tadi, yang jiwa dan investasi. Nah, berapa sih kecenderungan si pegawai yang kawin? Nah, berarti yang kawin OR-nya ya udah tinggal dilihat aja yang kawin itu kan 0,5082 dieksponensialkannya berarti 1,661. Nah, sesimpel itu untuk kecenderungan, bukan untuk cari peluangnya. Nah, yang C ini agak rumit karena, bukan agak rumit, agak panjang karena yang kita cari itu model yang membandingkan si jiwa dengan si jiwa, yang si kesehatan dengan si asuransi jiwa. Jadi kita bentuk dulu model yang ini, si kesehatan dengan si jiwa. Nah, karena LEN itu kalau misalnya kita bandingkan, kita bagi, sebenarnya kan bentuk awalnya itu nanti kayak gini kan. LEN Pika per Pi investasi per Pika lagi. Ya, Pi jiwa per investasi. Nah, investasi kan nanti bisa mati. Nah, jadi kan ini kayak dibagi berarti LEN-nya dikurang gitu. Maksudnya inverse dari argumentasi matematika lainnya itu dikurang. Nah, ya udah jadi tinggal persamaannya ini untuk si gaji. Lihat ya teman-teman ini kecenderungan. Wait. Nah, ini jadi ini persamaan yang ini kita kurangi dengan persamaan yang ini dulu. Yang ini tadi. Nah, yang ini kurangi dengan yang ini. 22,083 dikurang 11 itu ini hasilnya. Gaji dikurang gaji ini hasilnya, ini dikurang ini hasilnya. Sebenarnya boleh aja teman-teman karena kita tanya gaji langsung kurangi gaji aja. Ya tapi ya sebaiknya kalau disuruh buat model baru ya buat aja model secara keseluruhannya ini. Nah, yang ditanya itu kan gajinya, kecenderungan gaji. Ya udah, berarti eksponen dari si gaji ini yang tadi yang baru. 0,363 hasil pengurangan dari ini kurang ini. Nah, hasilnya adalah 1,43764 kali. Oke. Lanjut. Nah, jadi kalau misalnya dibuat di sini nanti asuransi kesehatan dengan si jiwa referensinya, ini jadi teman-teman tinggal balikin aja diubah. Berarti ini dikurangi ini gitu. Diperhatikan lagi baik-baik apa yang diminta jadi referensi atau apa yang dibandingkan. Kemudian untuk si pertanyaannya D, apa yang dapat Anda simpulkan dari tabel klasifikasi? Nah, tabel klasifikasinya ini bentuknya hanya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya tabel klasifikasinya itu, nah bentuknya tuh kayak gini doang kan. Gak ada bener-bener kalau misalnya di output SPSS itu kan langsung ada yang terakhirnya tuh. Yang untuk akuransi lagi. Untuk yang si ya sensitivitas sama si spesifisitas. Nah, jadi teman-teman bahas singkat dulu. Kalau memang nanti outputnya kayak gini, nggak ada persennya kan kita pengen tahu kalau model klasifikasi itu yang kita cari itu sebenarnya paling utama adalah akurasinya. Akurasinya. Nah, itu akurasi. Nah, akurasi di sini kan nggak ada nilainya. Ini cuma beneran tabel plong doang. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk tabel klasifikasi itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya sensitivitas. Tabel awalnya itu kayak gini. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1, ini sama dengan 0. Ini tabel awalnya itu kayak gini sebenarnya. Nah, ini A, B, C, D. Oke, tabel awalnya itu kayak gini. Artinya apa? Yang dia ini estimasi kan. Nah, yang dia observasinya 1, terus yang kita estimasikan juga 1, itu A. Berarti ini masuk ke dalam true positif. Artinya benar. Maksudnya kayak apa yang kita estimasikan itu sesuai dengan yang si observasinya. Nah, kalau yang D ini apa yang tidak kita estimasikan itu sesuai dengan yang tidak yang tidak diestimasikan. Nah, yang D itu juga dia true tapi dia negatif. Kalau ini kan true tapi dia positif. Nah, yang ini sama yang ini
itu dia false. Dia bisa kalau ini berarti dia false negatif, ini dia false positif. Nah, yang kita fokuskan teman-teman untuk tabel klasifikasi itu adalah si true negatif, yang true-nya, true positif ataupun true negatifnya. Nah, kalau misalnya ini di PPT mungkin dia cuma ada 4 gini doang kan. Nah, jadi nanti untuk cari sensitivitasnya, sensitivitas itu dia si ininya A tambah B. Ini A si true positifnya per A tambah B. Kalau mau cari si spesifisitas. Nah, spesifisitas itu terhadap si true negatif. Itu D per C tanpa D. Nah, awalnya itu gini. Terus akurasinya itu, ya A tambah D per ini tambah ini. A tambah B tambah C tambah D. Nah, awalnya itu kayak gini. Tabel 2 kali 2. Nah, tapi karena ini dia ada tiga variabel ya yang mau kita apain. Nah, ada 3 kategori. Sebenarnya sama aja, tapi bedanya kita bakal buat dua sensitivitas. Karena spesifisitas itu cuma ada satu. Setiap true negatif itu ada satu. Yang benar-benar dia 0 sama 0. 0 sama 0 itu cuma satu kan. Tapi kalau misalnya dia untuk si sensitivitas, dia bisa yang 1 sama 1, terus kategori yang kedua sama yang kedua juga. Ini bisa dilihat yang ini. Nah, jadi bedanya itu adalah kita buat sensitivitasnya ada 2. Jadi yang si A dengan si tambah ini. Jadi kayak A ditambah si A tambah ini. Nanti aku kasih DP. Ini terus si D, berarti sensitivitas 1 yang si A, sensitivitas 2 itu yang si D, berarti si D ditambah ini. Nih. Kemudian untuk yang si spesifisitas itu cuma 1, karena dia tetap yang 0 dengan yang 0. Nah, berarti ini tambah ini. Nih. Jadi tinggal ditambahkan aja nanti nilai-nilainya. Ini kan nampak di sini kan 100 nih. Jadi kayak ini per 106 dibagi ini tambah ini. Terus yang ini kedua di bawah, berarti 187 dibagi ini tambah ini. Kemudian 110 dibagi ini tambah ini. Nah, ini dia. Nah, untuk akurasinya sendiri teman-teman, ya udah berarti tinggal A tambah D tambah C sama kayak ini. A tambah D tambah F sama kayak gini, A tambah D ditambah per semuanya tadi. A tambah B1 tambah B2 tambah D tambah C1 tambah C2, tambahkan semua variabel tambahkan semua kolom-kolomnya ini. Semua sel-selnya. Nah, hasilnya itu bakal dapat kalau sensitivitas 1 itu 0,5121, nanti teman-teman juga bisa lihat di kunci jawabannya sama. Jadi 0,5121 itu kan 51%. Nah, untuk sensitivitas 2-nya itu 60,9%, untuk spesifisitasnya itu 49,77%. Nah, akurasinya setelah ditambahkan tadi A tambah D tambah F sama semua sel-selnya itu dapat 54,83%. Interpretasinya apa, Van? Interpretasinya berarti model yang kita ajukan itu mampu mengklasifikasikan atau mampu menerangkan si observasi kita itu dengan benar itu sebesar 54,83%. Jadi kita mampu mengekspektasikan si observasi itu dengan benar itu 54,83% dari total keseluruhannya tadi 100%-nya. Nah, berarti observasi yang kita salah untuk kita estimasikan itu ada sekitar 45,17%. Nah, kalau di sini teman-teman, di atas untuk beberapa literatur tertentu di atas 75, di atas 80 baru bisa dikatakan modelnya itu model logit itu baik dalam memprediksi. Nah, kalau ini kan dikurang, maksudnya kurang dari 75%, kurang dari 80 itu dikit banget, kayak hampir 50-50. Kalau bisa teman-teman lihat di kurva ROC misalnya gitu. Itu benar-benar hampir mau mepet, jadi kayak kurang mampu atau kurang bagus untuk memprediksi, gitulah. Istilahnya klasifikasi tabel itu. Oke. Dapat hasilnya dari situ, kemudian apa lagi pertanyaannya? Udah habis ya? Oke, dari nomor 1 udah sih sampai situ aja. Nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Ada yang mau ingin ditanyakan? Lanjut? Lanjut? Teman-teman. Aman. Oke, jangan tidur, teman. Pan mau nanya dong. Nyimak Pan. loh. Pan ada mau nanya. Iya, boleh.
Itu tabel mau ituin lagi tabel yang tabel klasifikasinya jadi Y sama dengan 0 itu yang referensi. Iya, Y sama dengan 0 itu referensinya. Oke, itu aja. Makasih. Oke. Lanjut yang ke nomor 2. Nah, dari sini langsung aja nomor 2 itu ini soalnya. Bisa dilihat di sini ada test of parallelization. Parallel lines. Berarti langsung kita buat ini dia ordinal. Nah, salah satu ciri ordinal itu ada tes parallelsnya. Artinya H0-nya itu slope sama, H1-nya itu slope-nya tidak sama. Nah, kemudian yang ditanya apa? Oke, model fitting information ini sama tadi ya. Dia tuh mau ngelihat uji simultan ya. Kemudian parameter estimate-nya ini, nah bisa dilihat ini ada 2. Nah, salah satu juga tandanya itu lihat, dia frekuensinya 1, 2. Nah, langsung berarti kurang dari 1 sama kurang dari 2. Oke, kemudian apa lagi tanya nih? Lanjut ke tuliskan persamaan regresi yang diperoleh. Karena ada 3 kategori ya, ini. Ya, 3 kategori itu yang frekuensi kunjungan. Nah, ini. Nah, 1, 2, ada 3 kategori. Berarti kita punya 2 model logit. Oke, ini model logitnya. Nah, jangan lupa ini dikali tadi. Aku juga belum ngali lagi. Oke, ini nanti dikali negatif ya teman-teman. Disesuaikan aja. Y1-nya itu min 1,90 dikali negatif untuk si semuanya ini. Nah, berarti nanti negatif, positif, negatif, positif, positif, positif. Oke, Y2-nya juga sama, beda intercept doang, yang slope-nya itu sama. Kemudian itu modelnya, ujilah apakah variabel pendapatan dan keluhan kesehatan signifikan. Berarti kita uji gaji pendapatan dengan si keluhan. Berarti kita pakai si Wald, uji parsial kan. Nah, Wald-nya ini dilihat, bisa dilihat juga ini, karena Wald itu dikuadratin teman-teman, jadi nggak perlu mikirin negatif positifnya, maksudnya nggak perlu mikirin dikali negatif. Langsung bisa dilihat aja tadi gaji itu pendapatan ya, mana? Ini, Wald-nya 1,676, lihat Wald juga selalu dibandingkan dengan 3,814. Nah, itu memang udah default-nya parsial. Berarti 1 lebih kecil dari 3 gagal tolak. Kemudian untuk yang si keluhan ada 2. Yang jarang itu 160 tetap gagal tolak, terus ada yang 6. Berarti dia tolak. Nah, berarti variabel yang signifikan itu terhadap si respon, terhadap si jumlah kunjungan itu, dari yang kita uji 2 ini hanya si keluhan dengan kategori sering. Oke, kemudian hitunglah peluang wisatawan laki-laki berusia. Oke, kita masuk langsung yang ini juga. Ini kayaknya aku belum kali negatif juga deh. Put, bantu lagi. Apa tuh Ya, Kak? negatif soalnya. Oke. Lanjut, ini kita dipecah-pecah lagi variabelnya. Peluang wisatawan laki-laki. Nah, laki-laki di sini tadi jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya teman-teman karena 01 berarti laki-lakinya referensi. Oke, 01 selalu yang 0 jadi referensi ya. Nah, ini oke, 01 laki-laki referensi, berarti usia jenis kelaminnya referensi, kita jadikan 0. Kemudian usianya juga kita lihat 30 tahun. Ini usianya bukan kontinu ya teman-teman, bisa dilihat di atas itu nih. Usianya itu bukan kontinu nih. Usianya 0 itu 15 sampai 45, 1 itu lebih dari 45. Karena dia tadi 30 tahun berarti dia referensi. Masuk ke referensi. Usianya referensi juga, terus gaji. Nah, gaji ini tadi baru dia continue. Gajinya 10 juta. 10 juta terus PTN itu perguruan tinggi. Nah, terus dia bentar. Nah, ini berpendidikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tadi juga bukan referensi ya, teman-teman. Nah, yang referensi itu dia SMA. Oke, kemudian keluhannya itu tadi kesehatan sering. Nah, sering itu referensi karena yang jarang dan sedang yang sering ya. Keluhan kesehatan yang tidak pernah mengalami. Oh, tidak pernah itu referensi. Keluhan itu tidak pernah referensi. Oke. Terus yang ditanya itu sering mengunjungi. Nah, berarti kalau sering itu dia Y sama dengan
3. Tetap sama, kita cari Y sama dengan 3 karena dia sering. Oke, lanjut kita masukin. Nah, tadi karena aku belum mengalihkan negatif ya teman-teman. Aku belum mengalihkan negatif lagi yang Kan, ini. besar Ya, kali hasilnya. besar banget. 7.926. Aku Yakin. salah itu nggak? Oh enggak. Aku salah hitung. Ya Allah, coba ulangi ya. Berarti ulangi ya. Ini berarti kita kali 0,35 0, 360. berapa? Ini ekspektasinya. Iya udah Oke, ini ekspektasi itu. jangan lupa teman-teman, ini jadi negatif, ini jadi positif. Maaf ya teman-teman, nanti kubah deh. Negatif, ini jadi positif. Ini jadi positif. Udah pas nggak, Put? Semuanya diubah ya jadinya. Iya, slope-nya. Oke. Oh ya, biar aku bilang ya, bentar. 1,085, Negatif nggak? Negatif 1,085. enggak, intercept enggak. Oh iya, Yang diubah itu astagfirullahaladzim. slope doang ya teman-teman. Oke, 1,085 dikurang Mm-mm. 0,003 kali 10, 0,03, Ya, 0,03. Oke. Di ini enggak, ini hilang kan? 0. hilang. Terus dikurang Mm-mm. 0,033. Udah kan? Enggak, ini lagi satu lagi, beda. Iya Tadi udah. kan 0,03. Oke. Kemudian ini hilang sama ini udah itu aja. 2,779. 0, 0,0 Put. 2,779. Olah. Sorry. 2,779 per 3,779. 3, Tinggal tambah satu aja. Bagi 3,779. 0,735. Oke. Hampir mirip lah sama tadi ya. Oke, itulah teman-teman hasilnya. Jadi peluangnya itu, mohon maaf, saya belum belum selesai. Peluangnya itu kan, nah peluang dari 3 itu kan ditanya adalah untuk sering, berarti Y sama dengan 3, tinggal dikurangin aja. Peluang Y kecil dari sama dengan 3 dikurang peluang Y kecil dari sama dengan 2. Yang ini juga Ilham, karena dia ditanya cuman di 3, di titik 3, jadi nggak usah yang peluang kecil dari 1 nggak usah kamu hitung, biar cepat. Jadi 1 kurang 0,735. Nah, berarti 0,265. Nah, itu peluangnya teman-teman. Oke. Lanjut, kita ke D. Apakah model proportional odds dapat digunakan? Jelaskan. Ya udah, tadi kan aku bilang proportional odds itu bisa dilihat dari si test of parallel lines. Nah, itu salah satu pengujian proportional odds. Nah, dari test of parallel lines-nya. Sama semua untuk perhitungan statistik itu untuk asumsi kecocokan model itu tetap pakai ini G-square. Nah, G-square itu karena tadi ini kita cuman berfokus ke apakah dengan intercept atau tidak, ya udah tinggal dilihat aja teman-teman untuk P-nya itu berapa banyak variabel kategorinya. Jadi di sini kan ada pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, nih. Yang ini. Nah, berarti tinggal hitung aja ini semua ada 2, 4, 6. Nah, berarti P-nya ada 6. Itu 12,592. Tinggal dibandingkan aja nanti. Oh wait. Test of parallels-nya bisa dilihat ini dia. Nah, dilihat juga di sini kan dia min 2 log. Nah, sama kayak yang di awal tadi yang kita mau cari chi-square di si GOF, kan min 2 log. Berarti tinggal dikurangkan aja kalau mau ngecari si G-square-nya. Ini dikurang ini. Nah, jadi hasilnya 762,675 nih. 7,572. Itu lebih kecil daripada si 12, maka gagal tolak. Ingat, pengujian asumsi selalu kita harapkan gagal tolak karena asumsi H0-nya itu harus kita penuhi. Berarti otomatis dia punya modelnya itu punya slope yang sama, makanya cocok kita pakai si proportional odds. Nah, kalau misalnya nanti test of parallels-nya itu nggak signifikan atau tolak H0, berarti kan slope-nya nggak sama. Nah, itu masuk di alternatifnya di pertemuan 14. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyain teman-teman? Lanjut. Lanjut. Sebentar. Ini ada yang ditanyain nggak? Bentar ya teman. Oke. Lanjut. Nah, ini mohon maaf karena laptopku tadi agak ngehang sama stylusnya juga ngehang, jadi aku belum sempat mindahkan. Tapi ada kita bahas-bahas bersama saja ini. Oke. Lanjut. Yang untuk nomor 3, ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Langsung bisa dilihat teman-teman. Kalau misalnya dia udah ada ngasih kita deviance, berarti ini udah langsung masuk ke, kalau nggak binomial, Poisson ya binomial. Nah, cara menentukan dia ini masuk ke Poisson atau binomial, ini langsung aja nggak usah kita bahas dulu yang soalnya. Langsung aja kita cari tahu apakah si ini itu cocok dia pakai Poisson atau binomial. Nah, caranya itu ada 2. Yang pertama teman-teman harus tahu binom negatif itu kita pakai ketika si Poissonnya apa teman-teman? Over dispersi. Nah, apa itu over dispersi? Over dispersi itu saat si variansnya itu lebih besar dari si rata-ratanya. Nah, jadi cara ngelihatnya ya gampang. Kita bagi aja si variannya itu dibagi rata-ratanya. Ini harus yang fit itu sebenarnya harus sama dengan 1. Tapi ini kita buat lebih kecil sama dengan 1 karena kita mau ngecek si over dispersinya aja. Sebenarnya kalau misalnya under dispersi, kita bisa pakai Poisson yang lain, model Poisson pendekatan lain. Tapi kita nggak pelajari, jadi kita cek over dispersinya aja. Bisa dilihat langsung dari soal ini dapat nih, ada nih standar deviasi sama min. Oke, standar deviasinya, oh ya teman-teman, ini diceknya itu yang si Y-nya ya, bukan yang si X-nya, si Y-nya. Karena kan kita mau menentukan si Y-nya ini cocok pakai apa gitu. Nah, jadi 1,630, karena dia standar deviasi, kita kuadratkan biar jadi varians per 2,81. Nah, ini dapatnya berapa ya? Kalau nggak salah 0,9-an. Ya kah? Putri bantu hitung. Negatif ntar. Negatif. Enggak Tunggu. negatif sayang. Oh, negatif ya. 0,946. Enggak, salah. Lucu banget ya Allah. 1,63 dikuadratin dibagi 2,81. Ayo Put, 0,9 berapa? 2,81 gak sih? 0,94, betul. Iya, 0,94 kan. Nah, lihat, dia kan tidak lebih dari 1 ya teman-teman. Nah, berarti dia tidak ada over dispersi. Kita bisa pakai Poisson. Nah, terus cara kedua adalah kita lihat ini si deviance-nya. Nah, deviance-nya itu deviance dibagi value value si deviance dibagi si df-nya itu tidak boleh lebih dari 1. Sama juga. Tapi ini dia si hasil dari ini. Nah, jadi oke. 190,570. Nah, DF-nya itu apa, Van? DF-nya itu N dikurang P. Banyaknya total semua sampel dikurang P. P-nya itu variabelnya. Sama juga, variabel kategorik. Jadi dihitung yang bukan referensi juga. Jadi bukan hanya variabel bulat. Mohon maaf. Ya, betul. Jadi bukan dihitung dari variabel bulatnya. Sebentar ya teman-teman. Masih ini ya. Ya, jadi bukan dihitung dari variabel bulatnya, tapi dihitung dari si variabel kategori, variabel plus kategorinya. Nah, jadi bisa dilihat variabel plus kategorinya itu yang di sini. Nah, ada 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, scale nggak ikut ya teman-teman. Ada 7 berarti N-nya tadi 200, bisa lihat di sini N 200. Berarti 200 dikurang 7, 190, 190
193. Oke, berapa Put? Kalau nggak salah hasilnya 0,9 berapa? 98. 0,987. Oke. Ini hasilnya. Nah, ini kan juga enggak besar dari 1 kan? Ini kan tidak lebih tidak lebih besar dari 1. Makanya ini bisa cocok pakai Poisson. Oke, itu kita tentukan Poissonnya itu ada di pertanyaan nomor berapa nih kalau nggak salah. Ini, periksa apakah model tersebut ini, tuliskan model regresi yang sesuai. Berarti kita pakai Poisson. Nah, periksa apakah model regresi pada poin A sesuai yang ini, yang B. Pertanyaan yang B itu. Periksa apakah model regresi pada poin yang A sesuai untuk kasus di atas. Nah, ini untuk pertanyaan yang B ya tadi. Nah, yang B, gitu cara nentuinnya. Kemudian yang A, masuk kita yang A dulu. Tuliskan persamaannya. Nah, untuk si Poisson sama si binomial negatif sendiri, teman-teman itu mirip ke regresi linier ya. Jadi kan Y-nya tetap Y-nya tetap 1 kan. Dan itu pun Y-nya bisa continue. Ya, Y-nya tuh memang harus continue kan 1. Oke, terus modelnya itu berarti kita pakai yang si nih, apa bentuknya itu rata-rata. Nah, nih rata-rata jadi bentuknya. Karena Poisson sama binomial berbicara soal rata-rata dan varians. Nah, itu modelnya itu 1, ini diikutin aja yang ininya 1,769 ditambah 0,122 untuk si mahasiswa 1 ya, X11 ditambah 0,332 untuk si X12 ditambah 0,382 untuk si X13 dan seterusnya. Oke. Nah, terus kemudian yang C, bentar, berikan penjelasan jika saudara menyimpulkan sebaliknya. Oke. Tadi yang itu sesuai kan berarti. Kemudian yang C, tuliskan persamaan regresi berdasarkan output di atas dan uji variabel mana saja. Oke, berarti yang nomor 1, maaf teman-teman, yang A ini sebenarnya yang C. Yang A itu teman-teman cuma ngetulis model umumnya aja. Yang alpha. Nggak usah dimasukin berarti. Nah, ini jadi teman-teman, ini yang C. Teman-teman kalau yang A itu tinggal teman-teman masukin model umumnya aja. Yang kayak learn, mu1 itu kayak alpha, terus tambah beta 11, X1, tambah beta 2, X12 gitu-gitulah. Itu yang nomor A-nya. Nah, nanti A-nya di skip aja. Teman-teman bisa kok. Kemudian langsung yang C tadi. Yang C apa ya? Tuliskan persamaan yang udah dapat. Terus variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap banyaknya hari absen. Nah, berarti kita masuk ke uji parsial. Uji simultan. Uji simultan dulu ada nggak ya di sini simultannya? Nggak ada, berarti oke, kita langsung uji parsial. Biasanya ada. Kalau memang nggak ada outputnya, nggak usah dipaksa teman-teman, langsung aja uji parsial. Uji parsial. Oke, sama kita pakai si Wald. Nah, jadi karena betanya ada 7, berarti beta 1 sama dengan 0, beta 2 sama beta 1 tidak sama dengan 0 sampai ke beta 7 sama dengan 0 atau beta 7 tidak sama dengan 0. Oke, kemudian kita masuk ke Wald-nya. Nah, Wald-nya itu sama aja kita bandingkan 2, 4, 6, 7. Oke, kita bandingkan si ini bagi ini dikuadratin. Jadi Wald 11 misalnya. Wald 11 itu 0,12 kumat. Maaf. Oke, 0,122 dikuadratin. 0,122 kuadrat per berapa tadi ya? 0,122 dibagi 0,1314. Nah, oke, ini dia
Kalau nggak salah 0,862. Nah, ini teman-teman cari bandingkan ini terus dicari semua sampai ke 66 ke 77-nya itu sampai yang keikutsertaan itu yang ini. Oh, sorry teman-teman, ini ada 6 ternyata variabelnya ini. Oke. Yang world-nya tapi hanya ada 6 ya karena ininya referensi satunya. Tapi kalau yang untuk di parameter tadi tetap ya teman-teman. Berapa banyaknya? Oke, 6. Kemudian ini nanti dapatnya setelah dapat sampai W berapa ini tadi? Sampai W UKM. Nah, itu dibandingkan semua itu dengan si berapa tadi? Kalau misalnya yang di parsial 3,841. Nah, itu defaultnya. Nah, kalau teman-teman lihat di yang dikirim Anggra itu atau di modul itu yang tolak H0 itu hanya si X. Ini dia. Hanya si yang berpengaruh itu hanya si tingkat 2 dan tingkat 4, tingkat 2 terus sama tingkat 3. Nah, yang berpengaruh itu tingkat 2, tingkat 3 dan skor stabilitas emosional. Nah, jadi yang berpengaruh itu ada si beta 2 itu 0,3 bentar. 0,332. Nah, berarti ini eksponennya OR-nya itu adalah si 1,394 dan terus beta 3 itu 0,382. OR-nya itu adalah 1,465. Terus sama satu lagi ada si beta 5 min 0,012. OR-nya itu 0,988. Nah, cara interpretasinya teman-teman mirip ke regresi linear biasanya. Karena kan Y-nya nggak ada ya, maksudnya kayak cuma 1. Jadi setiap rata-rata, tapi ingat kalau misalnya di Poisson ataupun di binom itu kita bicarakan ini udah soal rata-rata. Jadi interpretasinya itu kita fokus ke rata-ratanya. Jadi kayak untuk yang B2 ini, jadi perkiraan rata-rata banyaknya hari absen yang diperoleh tingkat 2, ini tadi kan tingkat 2, ini tingkat 3. Tingkat 2 itu ini 1,394 kali lebih tinggi daripada si referensinya tadi siapa? Tingkat 4. Nah, sama. Nanti tingkat 3 juga rata-rata banyaknya hari absen yang diperoleh tingkat 3 dibandingkan tingkat 4 itu 1,46 kali lebih tinggi. Nah, untuk beta 5-nya itu sendiri adalah si continue. Ini tadi kan si kategorik. Nah, kategorik itu rata-rata ini banding ini. Kalau di continue penambahan satu satuan atau 1 poin sih ini B5-nya skor emosional, skor stabilitas emosional, maka rata-rata banyaknya hari absen itu, nah ini negatif ya, berarti akan turun. Akan turun, ini juga kan di bawah 1. Akan turun 0,988 kali. Atau ini bisa teman-teman kurangi 1 kurang 0,98 kurang lagi karena turun ya. 1 kurang 988. Nah, atau 0,12 atau 1,2%. 0,012. Nah, atau 1,2%. Dia bakal turun sebanyak 0,98 kali atau 1,2%, bisa diubah ke persen. Ini juga sama, kalau diubah ke persen tinggal 1 kurang aja berarti 39, sekian persen. Ini juga tinggal dikurang aja 46, sekian persen. Tuh. Oke, lanjut untuk yang nomor 4. Perkirakan banyaknya hari absen mahasiswa perempuan tingkat 3. Nah, ini teman-teman yang kayak aku bilang tadi, karena dia mirip binomial negatif, karena dia mirip regresi, jadi kalau khusus yang eksponen untuk binomial sama Poisson, dia lebih gampang untuk kita cari peluangnya. Nah, kita lebih gampang nyari peluangnya, karena bukan peluang sih, kita lebih gampang nyari estimasinya atau perkiraan. Karena kan Y-nya itu bukan peluang, bukan yang sukses gagal atau peluang antara tingkat 1 sampai tingkat sekian ataupun peluang antara si variabel kategori ke-1 ke kesekian. Jadi kayak
linear pada umumnya. Jadi kita kayak cari berapa sih perkiraan kalau kalau si X1-nya itu berapa atau X2 berapa. Ya udah ini tinggal kita masukin aja nanti. Itu enaknya kalau di binomial atau si Poisson. Nah, tadi itu persamaannya itu kayak gini kalau nggak salah. Nah, itu tadi eksponen dari 1,7. Kan kita disuruh cari perkiraan. Nah, persamaan dulu. 1,769 ditambah 0,332 X12 ditambah 0,382 X13 kurang 0,012 X3. Oke. Nah, yang ditanya adalah perkirakan masih banyaknya hari absen perempuan tingkat 2, berarti ini yang kita pakai tingkat 2, yang ini. Yang ini berarti enggak, ini nanti dikira 0. Kemudian yang mengikuti UKM, nah berarti yang ngikutin UKM, nah yang ikut UKM, nah yang ini berarti yang aktif mengikuti UKM dan memiliki skor stabilitas emosional. Nah berarti ini X3-nya dikalikan dengan 80, skor stabilitas emosional. Ini tadi dikali 0. Oke, maka P-nya yang kita dapat adalah, sebentar. Jenis kelamin, keikutsertaan UKM. Nah, keikutsertaan UKM yang di sini tadi teman-teman dia, apa ya referensinya? UKM 1 ikut 0 tidak ikut, berarti dia ikut UKM. Nah, ikut UKM. 1 ikut, 0 tidak ikut. Oke, berarti dia di sini ikut UKM referensinya teman-teman ya. Nah, berarti ikut UKM. Nah, ini berarti ada yang kurang kalau di modul teman-teman lihat dia ada yang kurang sih ikut UKM. Ikut UKM berarti dikurang 0,097. Nah, 0,097, kemudian apalagi yang kurang nih? Skor emosional jenis kelamin perempuan 0,028, jenis kelamin perempuan dia, ya perempuan itu referensi, maka di sini perempuannya nggak dimasukin. Ini dikali 1, mana perempuannya tadi bisa kita buat aja. Tambah 0,28 dikali 0. Nah ini jadi mu-nya adalah eksponen dari put bantu 769 ditambah 0,332. 0,332 itu yang mana ya? Oh ya, masih tingkat 2. Ditambah 0,332. Terus ini 0, terus yang ini dikurang 0,012 kali 80. Terus dikurang 0,097. Berapa, Put? 2,84. 2,8 eksponen. Iya. Iya, eksponen. Oke. Nah, berarti sekitar 2 sampai 3 hari. Nah, berarti dia banyaknya hari absen itu sekitar 2 sampai 3 hari absen. Nah, ini dia, absen. Oke deh. Maaf ya, cak teman-teman yang untuk nomor 3 terakhir. Dah, apakah ada yang ingin ditanya? Udah habis sih, cuma sampai D. Ada yang ingin ditanya? Pan. Ini untuk Ya. ada yang nanyain sih terkait ini coretanmu ini. Bisa di ini nanti dikirim. Iya, tapi aku perbaiki dulu lah ya. Kalian mau baca kayak gini gimana? Aman. Oke, nanti aku perbaiki dulu. Oke, makasih Pan. Yuk. Ada lagi teman-teman? Udah mumet. Nanti kalau misal teman-teman udah lihat modul-modul sebelumnya, terus ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, atau mungkin teman rasa, soalnya ada juga sih modul tahun, kalau nggak salah 2020 itu ada yang salah menurutku ya jawabannya. Jadi kayak kalau teman-teman mau cek lagi, terus ada yang beda sama jawaban teman-teman, nanti boleh konfir ke aku aja, terus kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ya ada sih. Pan mau nanya, Pan. Ya.
Kenapa? Tunggu, kenapa yang di modul 0,382-nya 0? Iya Tapi kok kan? pakai ini 1? Nah, yang Karena, ini kan tadi yang ikut UMKM kan? Nah, di sini tidak ah, ikut yang referensinya, yang 0. Sedangkan ikut UMKM itu kan 1, bukan referensi. Nah, dia itu di modul nggak dibuatnya. Padahal ikut UMKM itu ada nilainya segini. Nah, kalau oke. misalnya tadi dibuatnya kan tidak ikut ini kan aktif mengikuti UMKM. Kalau tadi katanya tidak aktif mengikuti UKM, UKM, sorry. UKM. Tidak aktif mengikuti UKM berarti dia dikali 0. Artinya si slop itu nggak perlu ada dalam model. Tapi kan ini tadi aktif dan ini pun kayak aku bilang tadi kalau dia 01, nah itu default di faktornya SPSS itu 0 tetap jadi referensi. Kecuali tadi dia kayak bentuknya 1, 2, 3 sekian gitu. Oke, makasih, Ban. Oke. Ada lagi? Guys, 3 menit lagi. Ada lagi? Oke, mungkin nggak ada sih. Ya udah, sekian dulu dari aku. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ataupun ada yang bingung atau keliru, nggak apa-apa, chat aja. Selama selama apa ya? Selama kapanpun itulah. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Aku kembaliin ke Melin ya. Aku izin stop share ya. Oke. Ini gimana cara Alhamdulillah berhentinya? kelar juga. Sekitar 2 jam kita udah bahas soal-soal ADK nih. Gimana teman-teman? Udah tambah siap nggak buat UASnya? Tambah pusing sih. Aduh. Siap. Nah, semoga apa yang udah disampaikan Fania tadi bisa dipahami bersama dan bermanfaat juga buat ujian Kamis nanti. Mohon maaf juga apabila masih terdapat kekurangan untuk KSM ini. Terima kasih banyak buat Fania yang udah berkenan jadi tutor dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah hadir. Aku tutup. Kita dokum dulu. Ayo, on cam. Backgroundnya udah di-share. Oh iya, udah. Cici, ayo on cam. Putri. Oke guys, ayo mulai. Itu Ica sama siapa? Astaga. Heavy nggak sih? On cam nggak? Cak sama siapa itu? Sama cowok ya, Cak? Inisial S. Waduh. Inisial Inisial S S. matahari. Inisial S. Sragen. Rokok. Ayo, Ayo cepat Sragen. guys. Ada lagi yang mau on cam? Inisial rokok. Windia. Woi, on cam nggak? Woi, on cam enggak? On cam Belum ke. kali. Itu siapa? Anggara. 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 Araya. Anggara. Araya. Mandi. Yaudah kita Mandi. SS Mandi. dulu. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi kah? Lagi, sekali lagi. Itu si Info mandi J. baru selesai mandi. Gaya apa?
Ayo Si Mandi Mandy. baru selesai mandi. Gaya Gaya adalah apa? habis. Gaya kelas. Genesis Gaya lah. kelas. Gaya kelas. Gaya kelas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih 331 nggak ada gaya teman-teman. kelasnya. Parah. Parah. Parah, ada 31 nggak ada gaya kelasnya. Parah. Ipar. Hai Ilham. Ditunggu Halo. JJ-nya. Halo Ki. Cici. Ya udah Ribut guys. aja, kita ribut. Bye-bye. Thank you. Terima kasih, Makasih, Fania.